Halo semuanya, saya mau review singkat nih tentang mobil Mitsubishi New Xpander facelift terbaru tahun 2022 ya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian karena ini videonya tidak diedit, jadi real ya. Real videonya apa adanya. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Apa saja perubahan di dalam mobil New Xpander Ultimate facelift terbaru tahun 2022 ya. Kita review sebentar. Yang berubah total udah pasti lampu depan ya. Headlampnya udah memakai full LED projector dengan 3 proyektor, modelnya T-Safe ya, keren, modelnya udah sporty banget, DRL nya juga berubah modelnya, kemudian grillnya juga berubah total, dia sekarang motifnya udah warnanya hitam ya, motifnya jauh lebih tegas dengan lekukan-lekukan yang tajam, jauh lebih tajam dari versi sebelumnya. Fog lampnya masih memakai halogen ya, terlihat jauh lebih sporty, lebih tegas modelnya. Oke, ini dari tampak dari depan. Kemudian dari samping, ini yang pasti berubah adalah velgnya. Sekarang ringnya dia memakai ring 17 inci ya, lebih besar 1 inci dibanding versi sebelumnya. Model velgnya juga berubah, dia sekarang terlihat lebih modern ya, lebih cantik. Profil bannya dia memakai profil ban 205/55 R17 ya, memakai ban Dunlop NASF. Oke, remnya seperti biasa sudah cakram ya, fiturnya ada ABS, ABD dan BA ya. Oke, yang belakang profilnya masih sama, bannya seperti yang depan, tapi dia masih memakai rem Tromo. Mobil ini ground clearance-nya tinggi banget ya. Sekarang ground clearance-nya dia sudah 220 mm. Versi sebelumnya masih 205, dimana ini adalah salah satu LMPV tertinggi di kelasnya. Bahkan dia lebih tinggi dari Pajero Sport ya, dimana Pajero Sport itu ground clearance-nya baru 218 mm ya, ini sudah 220 mm ya. Wow, ini sangat keren ya. Ke tempat-tempat jalannya ekstrim ini oke, nggak ada masalah ya. Ke tempat jalannya yang rusak, ke gunung, ke perkampungan ya kan, jalan-jalan yang semi off-road ini masih commanding ya, masih oke banget. Ini nggak ada masalah, nggak khawatir akan jalannya mentok segala macam ya. Ini oke deh. Ini salah satu LMPV terbaik di kelasnya, baik dari segi fitur maupun kenyamanan ya. Terus kita lihat dari belakang, model lampunya juga berubah. Modelnya sekarang dia udah memakai LED, lampunya modelnya lebih pipi ya, terlihat lebih cantik ya. Dia lebih pipi, sebelumnya itu kan agak bulat ya, agak bulat belok ke atas. Sekarang ini terlihat dia lebih lurus, lebih pipi. Modelnya juga udah T-Safe seperti headlamp depan, cantik ya modelnya. Dia udah LED. Nah, reflektornya dia model vertikal seperti ini. Terus spoilernya dia warnanya abu ya, warnanya abu-abu dengan motifnya agak kasar ya, kelihatan ya, motifnya agak kasar coraknya. Nah, ini tipenya Ultimate ya, tipe tertinggi di kelas Xpander ya. Ini kacanya udah pakai defogger ya, udah ada defoggernya. Jadi ketika kita ke tempat yang dingin, ketika hujan ya, ini kalau kacanya ngembun, nyalain aja fitur defoggernya, kacanya akan bening kembali ya.
Oke. Nah, bukaannya sekarang dia memakai elektrik ya. Sebelumnya memakai mechanical, sekarang udah elektrik. Tapi belum power backdoor ya. Belum power tailgate ya. Nah, belakangnya seperti ini, pelipatan joknya bisa rata dengan lantai. Bagus ya, hampir rata ya. Nah, dia tempat penyimpanannya juga banyak. Ada di kanan kiri ya. Terus di kiri lebih besar. Nah, terus ada tempat penyimpanan tersembunyi, tertutup di sini. Nah, kita buka. Nah, ini saya sudah naruhin beberapa barang ya. Tuh, tempatnya cukup besar, cukup dalam ya. Kita bisa naruh barang di sini dengan rapi, tertutup. Bagus ya. Nah, di sini juga ada tempat cup holder di sini. Di sini ada power outlet untuk ngecas gadget Anda di perjalanan jauh ya. Jadi penumpang belakang nggak merasa terasingkan. Di sini tempat penyimpanan dongkrak, toolkit di sini rapi ya, tertutup. Di sini juga masih sama ada cup holder ya. Tuh. Terus ada seat belt juga 2 titik ya. Untuk di belakang 2 titik. Karena ini 7 seater ya, 7 penumpang. Oke. Nah, kita lihat sekeliling mobil. Setelah itu baru lihat interiornya. Ini tampak belakang seperti ini. Ya, modelnya sekarang jauh lebih sporty, jauh lebih keren. Nah, seperti ini. Cakep ya modelnya. Nah, kenapa reviewnya di tempat seperti ini? Ya, ini menandakan bahwa mobil ini bisa melahap medan-medan yang cukup ekstrim ya. Jalan-jalan semi off-road ini bisa dilibas, nggak ada masalah, nggak khawatir ambles atau kepentok karena ground clearance-nya tinggi mobilnya. Jadi nggak menimbulkan kesan yang was-was ya. Nah, seperti ini. Ini nopolnya belum jadi ya teman-teman. Jadi nopol sama STNK belum jadi. Ini mobil saya sendiri. Sebelumnya saya memakai expander juga yang ultimate tahun 2018. Kemudian keluar yang terbaru ini, yang major facelift. Saya beli lagi yang ini, yang terbaru, yang facelift. Kalau tampak dari luar itu perubahannya yang paling mencolok adalah depan belakang. Kalau profil dari samping masih hampir sama seperti sebelumnya. Perubahan paling di velg ya. Terus dari ground clearance jauh lebih tinggi. Ada tarikan garis yang lurus tegas dari belakang ke depan ya. Terus ke belakang, ke depan, sorry. Nah, dia turun sampai ke sini, kemudian terputus di sini. Door handle-nya sudah memakai chrome dengan keyless ya. Belakang enggak, depan kanan kiri udah keyless. Terus spionnya sudah auto retractable ya. Ini ada lampu sennya di sini, di spion. Ini ditutup dengan chrome covernya. Ini udah auto retractable. Terus kemudian kita lihat bagian interiornya. Oke. Nah, ini kenapa plastiknya belum dilepas? Karena ini STNK belum jadi, nopolnya juga belum jadi. Makanya dibiarin dulu, nanti kemudian mungkin joknya mau di-upgrade atau gimana, mau dikasih jok paten atau sarung, ya nanti deh setelah STNK jadi ya. Setelah udah bisa ke jalan raya, baru kita pikirin. Sementara begini dulu, biar nggak kotor ya. Nah, ini penampakan dari pintu ya. Ini door trimnya. Door trimnya udah cantik, udah soft touch ya, dilapis dengan kulit ya. Tuh. Cakep ya. Nah, bagian sini
Ini udah dilapis dengan motif karbon. Ini motif karbon keren ya, nggak gampang baret ya. Nah, ini dikasih aksen motif silver ya, terlihat lebih elegan. Ini handle pintunya dia memakai chrome seperti biasa. Nah, yang saya suka ini tempat penyimpanannya ya. Ini kalau expander juara deh pokoknya. Saya paling senang di sini. Ini bisa naruh minuman banyak di sini ya. Cup holdernya bagus banget. Ini bisa sampai 3-4 minuman masih muat di sini. Ketika kita untuk perjalanan jauh keluar kota kemana, kita mau naruh macam-macam minuman di sini. Ini sangat fleksibel banget, nyaman sekali. Jadi kita nggak perlu sering mampir ke ke warung-warung ya, ke tempat jualan minuman, ke minimarket ya. Nah, ini bagus ya. Sekali beli kita bisa banyak taruh di sini. Untuk perjalanan jauh keluar kota kita nggak sering mampir ke minimarket ya. Jadi bagus, saya suka nih. Kalau SUV paling ini ada satu ya. Terus udah yang belakang sini kecil, nggak bisa naruh apa-apa. Jadi saya kurang suka. Biasa ini ada speaker di sini ya. Terus apa aja perubahannya? Kalau interiornya kita lihat udah total berubah ya. Ini facelift rasa all new ya. Interiornya berubah total. Warnanya masih sama beige ya. Warna masih beige, terlihat mewah, elegan ya. Terus juga kesannya kalau warna beige ini lebih lapang. Kesan interiornya lebih lapang. Nah, kita lihat nih fiturnya apa aja. Setir berubah total. Setir udah berubah total. Nah, dia sekarang sama dilapis dengan kulit seperti sebelumnya, cuman motifnya sekarang nih udah kasar ya, bintik-bintik. Atasnya masih agak halus ya. Ini digenggamnya juga enak, licin. Fiturnya sini ada cruise control. Ini fungsinya untuk perjalanan jauh enak. Fitur cruise control ini ketika kita keluar kota ya enak. Kita mau lari kecepatan di 80, 100, 120, tinggal aktifin fitur cruise control nih. Kita tanpa gas dia udah jalan sendiri, otomatis ya mobilnya ya. Tanpa perlu kita injak gas dia udah jalan sendiri. Seperti biasa, ini MID-nya bisa diatur dari setir banyak ya. Ini mobil baru berjalan 38 km. Dari dealernya pun pas dikirim udah 30-an kilometer ya. Jadi saya baru jalan sekitar kurang lebih 8 kilometeran. Baru muterin komplek aja. Oke. Nah, setirnya modelnya model kayak SUV ya. Keren ya, model-modelnya kayak SUV, keren. Ini fiturnya ada ESG ya. Ada ESG, auto start and go. Fiturnya di sini. Oke. Ini start stop engine button. Ini pengaturan spion ya. Ini untuk pelipatan spion di sini fiturnya. Ini pengaturan arah spion di sini. Terus ini keren, bagus. Dashboardnya dia sudah memakai bahan soft touch ya. Dashboardnya udah memakai bahan soft touch, keren. Nah, cakep ya. Nah, terus kemudian di sini dia memakai aksen panel wood. Motifnya kasar ya, coraknya kasar. Terus warnanya juga ya, warnanya nggak norak ya. Warnanya bagus. Senada dengan ini kulit dashboardnya. Jadi cakep, kesannya elegan, mewah. Di sini monitor multimedianya juga ini lengkap. Layarnya lebih besar dari versi sebelumnya. Sebelumnya itu memakai 7 inch, sekarang ini udah memakai 8 inci. Ini udah ada fitur Android Auto. Terus untuk aksen kisi-kisi AC ini juga bagus. Dia memakai warna silver di sini ya, kesannya lebih tegas. Attention to detailnya juga bagus ya.
Nah, AC-nya udah digital, udah full digital. Arah semburannya juga lengkap. Ini ada real defoggernya. Ada real defogger di sini. Tinggal nyalain, kita pencet, kita tekan. Ketika ada embun di kaca belakang, ya kita tinggal tekan aja di sini. Ini modenya juga lengkap ya. Mode semburannya. Nah, oke. Nah, pengaturannya ini masih ada tombol fisik untuk pengaturan suhu maupun kecepatan kipas AC, blower ya, kecepatan blowernya. Ini kita bisa atur dari tombol fisik, jadi memudahkan kita ketika kita nyetir ini, lebih gampang dioperasikannya ya, daripada tombol touch gitu, touchpad gitu. Ini lebih mudah dengan tombol fisik seperti ini. Di sini ada power outlet ya. Ada power outlet di sini. Terus ada USB 1 di sini. Slot USB 1. Nah, ini ada tempat penyimpanan di sini di konsol tengah. Sekarang dia sudah memakai electric parking ya, dengan auto hold fiturnya. Sebelumnya ini masih manual ya. Handbrake-nya masih masih manual dengan gede banget di sini. Ini sangat kurang bagus secara estetika, mengganggu juga. Nah, sekarang terlihat jauh lebih mewah, ya kan? Elegan ya. Dia sudah memakai electric parking ya, handbrake-nya dengan auto hold. Fiturnya bagus banget nih, ngebantu banget nih. Ya. Nah, bagus ya, keren ya. Sekarang transmisinya udah memakai CVT ya. Sebelumnya itu masih automatic konvensional, sekarang automatic CVT. Pengendaraannya jauh lebih halus ya, jauh lebih bagus. Ini ada konsol box. Ini ada cup holder ya. Cup holder 2 untuk naruh minuman di sini, bagus. Nah, di sini ada konsol box. Ada konsol box dilapis dengan kulit. Nah, ini ada tempat tisu di sini, bagus ya. Tuh rapi. Tuh ada tempat buat penyimpanan tisu di sini. Konsol box tengah. Nah, ini juga cukup besar nih. Di dalamnya bisa naruh barang-barang kalian di sini dengan rapi. Tempat tisunya yang keren sih. Ini bagus banget di sini, rapi banget. Oke. Nah, ini enak. Konsol boxnya cukup tinggi. Tuh, tinggi ya konsol boxnya, udah dilapis dengan kulit. Videonya agak-agak buram gitu. Tuh ya. Oke. Tuh. Ini tempat penyimpanan lagi di sini. Ini adalah laci penyimpanan di sini. Di atasnya juga ada. Seperti ini. Ya, ini mobil rapi deh. Bahan-bahannya yang dipakai kelihatan berkualitas. Sorry, ini bukan memuji mobil sendiri, tapi saya sudah bandingin sebelum mengambil keputusan untuk meminang lagi New Expander ini. Saya sudah cek Avanza maupun Veloz. Itu bahannya kurang menurut saya ya, agak ringkih, kesannya agak murahan gitu ya. Kesannya nggak solid, bahannya nggak kokoh. Kalau ini bahannya saya pegang ini solid banget, solid, kokoh ya. Walaupun dia hard plastik, tapi terlihat bagus kualitasnya, nggak murahan, nggak ringkih ya, nggak mudah goyang seperti ini. Kita goyang-goyang seperti ini, kita goyang-goyang, ini kuat dia, kokoh banget, solid ya. Kalau rivalnya itu terlihat bahannya tuh kayak gitu murahan deh, kayak tipis gitu, kayak ringkih gitu, plastiknya kayak nggak rapi gitu. Attention to detailnya kurang menurut saya sih ya. Itu pendapat pribadi saya, nggak tahu kalau pendapat kalian kayak gimana ya. Makanya saya memutuskan tetap meminang New Expander facelift Ultimate tahun 2022 ya. Ini varian Matic CVT.
Mesinnya seperti varian sebelumnya tetap sama. Dia tenaganya 105 PS dengan torsi 141 Nm. Masih sama. Cuman drivetrainnya itu yang berubah. Dia sekarang memakai CVT. Sebelumnya itu kan dia otomatis konvensional, sekarang dia memakai automatic CVT. Pengendarannya jauh lebih halus ya. Kemungkinan juga dia ini lebih irit gitu. Konsumsi BBM-nya untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata antara 20 sampai 40 km per jam itu menghasilkan kehematan bahan bakar sekitar 10 sampai 12 km per liter ya. Untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata antara 80 sampai 100 km itu menghasilkan konsumsi BBM kurang lebih sekitar 18 km per liter. Wah, cukup irit ya. Malah sangat irit malah. Nah, kita lihat jok tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga tetap bagus. Cup holdernya ini bisa muat 3 sampai 4 minuman. Ini saya suka banget deh. Ini juga masih soft touch ya, door trimnya soft touch ya. Untuk sandaran tangannya juga masih soft touch. Bagus, ada speaker di bawah juga. Door handle di pintu chrome ya. Ini lega banget deh, lega. Jadi untuk perjalanan jauh keluar kota dengan keluarga ini nyaman. AC seperti biasa double blower di belakang. Nah, di sini ada slot USB. Slot USB ada 2 titik. Oke, kelihatan ya slot USB 2 titik. Ini warna tetap sama beige ya. Nah, ini kesannya lapang. Oke, ini kamera agak buram gitu. Jaraknya terlalu dekat. Oke. Nah, seperti inilah penampakan interior dari New Xpander Facelift Ultimate tahun 2022 ya. Terus ini ada satu tempat penyimpanan yang tersembunyi. Ini saya tunjukin nih biar kalian tahu. Oke, saya tunjukin. Kalau kalian mau nyimpan tempat barang-barang yang privasi, ini boleh di sini. Nah, ini kita lepas. Oh ya, kita lepas. Di sini nih, guys, nih. Nah, di bawah jok sini nih. Nah, ada laci penyimpanan. Kalau kita mau nyimpen sesuatu yang dianggap yang nggak mau diketahui sama orang lain ya, yang mau lebih privat, di sini kita bisa simpan di bawah jok kursi penumpang sebelah kiri supir ya, sebelah kiri driver. Ini kita bisa nyimpan di sini. Ini bagus, ini tersembunyi ya. Asal jangan simpan selingkuhan kalian di sini, ya nggak bakal muat ya. Tapi kalau barang-barang pribadi kalian mau tersembunyi di sini, oke, bagus. Tidak untuk selingkuhan, nggak muat di sini. Bercanda ya guys ya, bercanda. Jangan dianggap serius. Nah, ini bagus ya. Tuh kisi-kisi AC-nya ya, detailnya bagus. Nah, ini dashboardnya seperti ini. Oke. Gimana menurut kalian nih interior dari New Xpander Facelift Ultimate tahun 2022 ya? Terus gimana pendapat kalian? Silakan komentar di bawah ya. Yang saya rasain sih setelah saya muter-muter beberapa kilometer ini, nyaman mobilnya, bagus, nyaman dipakainya, enak. Ini memang terasanya lebih stabil. Untuk di tol juga dia lebih enak, jauh lebih stabil dibanding yang versi sebelumnya. Dan saya rasain sangat commending banget nih, bagus. Boleh deh kalian coba nih. Ini LMPV terbaik menurut saya untuk di kelasnya. Oke, sekian review singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ada pendapat atau komentar apapun, silakan tinggalin di komentar ya. Oke, gitu aja. Dah, sukses untuk kalian semua. Makasih.